Bismillah bi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini dan kebenaran dalam Kristus Yesus yang diberitakan melalui channel ini. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya merasa lucu melihat Ustadz Zuma ini. Dia yang sedang ngamuk dan dia yang sedang berdebat dengan sesama muslim, tetapi orang Kristen yang dia serang. Dia tidak bisa membedakan konteks yang dibahas. Dia tidak bisa membedakan dengan baik apa yang ditanya. Mereka ini kan sesama muslim dan sedang dipertanyakan dalil-dalil dari sebuah ajaran mereka sendiri. Tetapi kok Kristen yang dibahas? Kok Kristen yang diserang? Kok Kristen yang dipersalahkan oleh Ustadz Zuma ini? Mereka ini kan saling seagama nih. Lalu rekannya ini sedang mempertanyakan dalil-dalil dari sebuah ilmu yang dipahami oleh Ustadz Zuma. Tetapi kenapa orang Kristen yang diserang oleh Ustadz Zuma ini? Ini kan seperti petinju yang tidak tahu aturan. Petinju yang tidak pernah berlatih, petinju yang hanya mukul sembarangan, tak tahu arah. Nah, gimana diskusi mereka teman-teman? Dan kali ini teman-teman, kita lihat kualitas Ustadz Zuma dibuktikan tidak tahu apa-apa tentang dalil-dalil, hanya modal suara besar. Dan benarlah selama ini yang dijuluki kepada dia, Ustadz menjadi jagoan, hanya suara gede, tak tahu ilmunya, lalu kabur di sini teman-teman. Ini dia videonya. Sesakan Syiah, ayo kita adu dalil. Bang Zuma emang hebat kalau debat-debat gitu. Tapi kalau masalah dalil-dalil, bolehlah kita adu Bang Zuma. Sebenarnya bukannya gue so hebat, tapi andanya nggak terlalu cerdas. Ini penilaian, ini penilaian, penghinaan yang selalu dilontarkan oleh Kiki yang sok pintar tapi takia. Paham kalian? Ini akhlak apa ini? Takia apa? Ini akhlak apa ini? Aduh ya Allah ya Karim ya Nabi ya Rasul. Ini akhlak apa ini? Di depan orang-orang oten itu, pada saat saya berdiri untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, saya dinista, dihina oleh Kiki. Ini akhlak apa yang kalian punya nih? Ayo, sedangkan mayoritas umat Islam di negara ini itu memberikan kepercayaan saya untuk menghadapi oten. Kalian menghina, menista. Lo duluan yang bilang Islam, Syiah bukan Islam. Kan dia duluan yang mulai, Syiah bukan Islam. Gimana sih? Rekamannya kan ada. Ya jelas kan? Kan jelas Ya, kan? artinya yang menghina kan lo, bukan gua. Yang menghina kan lo, bukan gua dong. Yang menghina Zuma dong, bukan gua dong. Sama ketika orang Kristen mengaku sebagai orang Yahudi. Sama. Mau apa lo? Gini Bang Zuma. Bang Zuma Jadi Anda mau bela Syiah silakan. Kita menghargai itu. Tapi jangan kemudian kita ini tidak satu mazhab, tidak satu golongan saling menilai. Nggak, udah dijawab aja dulu Zuma. Syiah bukan Islam tuh gimana caranya? Syiah bukan Islam caranya dari mana itu? Coba dalil. Jelaskan aja. Rukun kita itu berbeda. Oke? Rukun gimana? Bahkan kalau saya tahu, saya pahami, kalian itu mengatakan Al-Quran yang digunakan oleh Sunni itu sudah mengalami distorsi. Benar atau tidak? Oh, oke. Kita buka dalilnya. Benar atau tidak? Adu dalil. Nah, dalil apa? Akuin aja. Nggak usah malu-malu. Nggak usah sungkan-sungkan. Nggak usah sungkan kalian itu. Nggak usah takia kalian itu. Oke, udah. Bentar lagi cari alamat. Mau alamat saya? Saya kasih alamat saya kalau mau. Udah. Sedikit cari alamat, kayak orang jagoan, kayak Sultan Hasanuddin kalian itu, pahlawan. Udah belum? Silakan. Oke. Zuma tahu nggak mengenai tentang? Saya sabar beberapa saat ini ya. Iya, coba Zuma tahu nggak? Kalian hebat sekali. Semakin dikasih ruang kalian tuh semakin akan mengintimidasi kami. Zuma, gantian ngomongnya dong Zuma, jangan kayak anak kecil gitu lah. Oke, udah. Zuma tahu nggak mengenai Basil Masail? Tahu nggak mengenai firqah dalam Islam? Bang, saya lagi berhadapan dengan Syiah, Bang. Iya. Oke, jadi abang tentu tahu pola saya dalam berdialog. Ngerti? Tidak perlu anda nguji saya seperti itu. Saya lagi berhadapan dengan Syiah gitu loh. Lo ditanya, jawab aja Zuma. Seperti itu. Sekarang kita tanya aja, kayak mana kredibel antum semua itu di hadapan oten-oten. Itu dulu. Tunjukkan itu dulu. Sudah. Bagaimana misi mereka di negara ini terhadap Islam? Itu aja dulu yang anda bantah. Ini kok firqah yang anda pertanyakan kepada. Tidak penting bagi saya. Anda Syiah, saya Islam. Beda kita. Zuma mengatakan Syiah bukan Islam. Nah sekarang saya tanya, mengenai tentang firqah dalam Islam, Zuma tahu nggak? Kalau hanya masalah oten itu kan urusan tadi. Dan jelas bahwasanya orang-orang Syiah, Kiki, dan beberapa orang-orang sekalian berdebat dengan oten.
Tapi kalau tolak ukurnya Zuma bilang tadi, Zuma tidak melihat karena nggak viral segala macam. Tolak ukur membela agama itu bukan karena viral atau tidak. Membela agama kok dengan didasari dengan viral. Ada yang masalah dalam hatinya itu. Kalau kita mau buka kitab ad-da'wah, penyakit-penyakit hati itu. Tapi begini, Zuma. Nah, tanyakan itu kepada teman-teman Anda. Boleh saya bicara? Sampaikan itu kepada teman-teman Anda. Aku nggak pernah ngomong Zuma ketika ngomong loh. Nggak perlu Anda menceramahi saya. Tanyakan itu kepada teman-teman. Lu kafir secara general. Sedangkan ulama-ulama mazhab tidak berani serampangan seperti itu. Karena Syiah sendiri itu terbagi menjadi banyak kelompok, banyak firqah, banyak golongan. Dan kemarin saya, Bung Malik dan beberapa rekan-rekan sekalian berdebat mengenai tentang hal ini. Dan kita bedah di situ. Harusnya itu Anda bahas, jelasin. Jangan malah yang dikedepankan itu menyalah-nyalahkan orang. Baik dari kitab-kitabnya maupun dari aliran-alirannya. Bung Malik sama saya berdebat kemarin dan jelas kita bongkar mengenai akidah Syiah atau firqah-firqah di dalam Syiah. Dan ulama-ulama ahlu sunnah sepakat nggak semua Syiah itu kafir dan dijelaskan secara mufassar di situ. Nah, maksud gue gini, apa? Saya juga sepakat dengan itu, Bung. Saya ada di situ, Bung. Apa yang lu kemarin bilang Syiah? Seperti itu. Lu bilang Syiah bukan Islam kemarin. Lu bilang Syiah bukan Islam. Lu bilang Syiah bukan Islam. Karena kamu mengatakan dirimu Syiah. Zuma dalam diskusi itu generalisir pasti invalid. Generalisir itu pasti falasi gitu loh. Makanya kalau berdebat belajar mantik dulu. Gini. Makanya Kiki, kamu kalau mau berkongkong dengan Oten kemudian menyudutkan saya, kamu harus lihat dirimu itu sopo gitu loh. Ya. Zuma gue belajar, kan lu enggak. Gue kan belajar. Ya itu tuh, coba takianya tuh. Itu takia, itu karena kebanyakan di kamu kamu. Nah, kamu takia mengatakan saya nggak belajar. Itu Syiah yang saya maksud. Syiah yang seperti itu yang saya maksud. Seperti kamu itu mengatakan saya nggak belajar. Bang Zuma, saya boleh ngomong nggak? Sebentar aja, sebentar. Saya ngasih dalil. Sebentar ya. Tolong dinasehati si Kiki gitu, si jago mutai. Iya, nih ya, dengerin ya. Sami'tu wahidan min haula yaqul fi majlis al-alim lisyiah Qur'anu khairil yazid wa yaqsdu an qira'na amma al-ma'ruf. Kalau diartiin ini panjang bahasa Arabnya, jauh enggak ngerti kan. Muhammad Al-Ghazali berkata, aku mendengar salah seorang dari mereka berkata dalam suatu majlis ilmu bahwa sesungguhnya Syiah memiliki Al-Quran yang lain yang terdapat penambahan serta pengurangan dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini untuk diperhitungkan kembali bagi siapa yang menyebarluaskan isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudara dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama dicetak di Kairo, disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Tehran dan lembarannya berada di tangan dan rumah-rumah mereka. Al-Imam Ghazali menjelaskan di sini bahwasanya kitabnya orang Syiah dan Sunni sama saja. Qurannya sama, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Sekian. Gitu cuma makanya belajar lagi gitu loh. Oke. Saya tanya sama Kiki. Menurut kamu Zuma belajar nggak tentang firqah dalam Islam? Tunggu dulu. Lo nggak biar tahu bahwa Asia itu ada apa aja gitu. Di dalam konsep Oten yang kamu tahu, Yesus itu adalah penjelmaan daripada kalam. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW menurutmu? Kenapa Rasulullah? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Oten itu menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari firman yang adalah kalam, sifat Allah. Bagaimana menurutmu pandangan ini terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bagi gua, pandangan gua terhadap Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Apa yang salah? Berarti sama kan? Lah ini bodohnya. Sama kan dengan pandangan mereka? Yesus itu adalah firman yang berjalan. Ada dalilnya dong, boy. Kesamaan itulah yang kemudian yang kamu besar-besarkan kemudian. Iya kan? Kesamaan itulah yang kamu besar-besarkan sehingga kamu mengatakan saya salah. Kan begitu? Kesamaan-kesamaan kamu dengan Oten itulah yang membuat kamu mengatakan saya salah. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin berkata bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, saya jelasin Bang Kiki, bentar, saya kasih dalil Al-Bukhari ya. Nih ya. Ali ma'al Quran wal Quranu ma'ali. Siapa yang maksudnya itu? Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Kita cari tafsirannya. Quran ini siapa? Ternyata kalau dicari di kitab-kitab lainnya itu akan menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya gini Zuma, kalau dalam firqah-firqah Islam kita perlu pahami mengenai tentang filsafat. Nah, dari beberapa firqah memang mempunyai filsafat-filsafat dengan konsep, ya, dengan nuansa-nuansa keislaman seperti Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali dan beberapa tokoh-tokoh filsafat cendekiawan lainnya yang Islam. Nah, jadi memahami mengenai tentang filsafat eksistensi ketuhanan ataupun mengenai tentang ma'rifatul ahkam, ya, itu makbul ketika dikatakan seperti itu dengan penjelasan dan dasar.
dasar anasir yang jelas. Belajar mazhab ya repotnya begini. Salah kaprah. Nah makanya Zuma, kalau misalkan seandainya kita nanti suatu waktu ada diskusi, bisa bicara lebih baik-baik daripada sekarang. Saran gua, perdalam lagi Imam Ghazali, perdalam lagi Abu Hasan Al-Asy'ari, perdalam lagi apa itu Maturidi, Mu'tazilah, Jabariyah gitu loh. Jadi ada basis ilmunya, kan enak. Jadi nggak ngotot-ngototan, Bro Zuma. Masa ya debat sama kitab agama lain bisa, debat sama kitab agama sendiri nggak bisa. Waduh. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya di situ. Syiah ini lebih cenderung kemudian berdebat dengan orang Islam, orang Sunni, daripada kemudian berdebat dengan Oten yang sama-sama mengakui firman Allah nuzul menjadi manusia. Kan gitu. Ini, saya ngerti Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Tapi pada hakikatnya dia adalah Rasulullah Khataman Nabiyyin. Tidak disifati seperti sifatnya Oten, yang kemudian menyebabkan saudara-saudara, khususnya Kiki ini, mengatakan saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya harus belajar. Gitu loh, seakan-akan saya kan lu bilang gua sama Oten. Berdebat dengan Oten, dia yang hebat. Gua sebutin hadisnya baru belok. Tadi nggak begitu. Berdebat dengan Oten, saya kagak. Tadi lu menolak, sekarang setuju. Inkonsisten lah. Tapi pada prinsipnya kemudian, lah iya, saya hanya menguji Anda bahwa pandangan Anda terhadap Oten dengan Yesus itu adalah sama. Anda tadi ditanya batu masail aja nggak jawab kok. Begitu Rasulullah Muhammad SAW tidak sama seperti Yesus yang Anda pahami. Oke, yang Anda bersama-sama Oten berkongkong kemudian untuk mengatakan bahwa saya salah, saya keliru, saya masih butuh ilmu dan seterusnya. Zuma di sini banyak loh, teman-teman Kristen tuh banyak loh. Kasihan loh, gue sebenarnya nggak mau bikin lu malu di sini, tapi kelihatannya jadi begitu. Nggak tega loh sebenarnya. Ujung-ujungnya dilaporin, ujung-ujungnya dicari alamatnya. Syiah gitu loh, agama takiyah. Ayo, laporin. Agama takiyah gimana, Bang? Silakan. Mau saya kasih dalil lagi, Bang Zuma? Enggak, Bung, Zuma, tidak sah seorang Syiah kalau dia tidak melakukan takiyah. Tadi gue bilang Al-Quran berjalan, dibilang sama Kristen, sekarang setuju. Lu gimana sih? Saya sudah hafal. Anda kalau berdebat begitu, itu gugur sejak awal. Kalau Anda dalam berdebat begitu, itu gugur sejak awal. Kiki, bedanya ketika saya memahami Yesus itu adalah Injil berjalan, saya memahami bahwa Yesus itu adalah perantara. Dia adalah penyampai firman. Begini loh, Zuma, ini sudah membuktikan bahwa bacaan dulu kurang jauh. Itu aja. Kopi lo kurang mahir. Cuma itu aja kok. Sementara mereka mengatakan Tuhan nanti kalau Zuma bacaannya sudah banyak, nanti kita diskusi ya. Oke. Tuhan yang datang dalam manusia. Itu pemahaman mereka. Zuma, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Zuma lebih giat belajar lagi, insya Allah. Diam dulu. Hosni yang ngomong gini. Inilah hebatnya Syiah, selalu merasa hebat, selalu merasa ilmunya lebih tinggi. Itu selalu itu. Si Syiah itu selalu kayak begitu tuh. Dengan segala hormat, bentar ya Bang Zuma ya. Silakan. Ya, jadi. Nah, kalau kita mau Zuma mengatakan tadi dengan dalil yang tadi gue sebutin, dengan dasar-dasar yang tadi gue sebutin, terus Zuma mengatakan dikatakan Kiki ini sama, justru pemahaman Oten mengenai tentang Al-Quran yang berjalan ataupun Injil yang berjalan ini tadi yang dibantah. Makanya di situ dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengenai Sahih Injil fi Kalamil Jamil. Bantahan mengenai tentang Injil dengan cara yang baik gitu loh, dengan cara yang jamil, yang bagus. Bagaimana pemahamannya gitu semua. Jadi mengenai tentang filsafat itu, mengenai tentang Nabi sebagai Quran yang berjalan dan lain sebagainya, itu berbeda dengan pemahaman Oten, di mana yang kita bantah filsafatnya gitu loh. Mana mungkin bisa disamakan antara Islam dengan Oten, nggak bisa. Hatta secara filsafat itu. Karena tujuan filsafat untuk membantah pemikiran kristolog gitu. Jadi ya kalau itu saya paham Bang, saya ngerti di situ. Tapi si A yang satu ini kerjaannya dia itu merendahkan, menghujat, menistakan, itu polanya si Kiki nih. Supaya dia dapat jempol dari teman-teman Otennya. Itu. Itu loh yang saya tahu dan itu yang saya rasakan gitu. Si A-nya Bang Zuma minta maaf. Bung, saya yang rasakan Bung. Saya yang rasakan Bung. Ketika kemudian saya membaca Al-Quran di komalnya dia Bung, dia berkongkong kemudian untuk menertawakan bacaan saya. Gitu loh. Yang penting kan gue nggak bilang lu Kristen, sedangkan lu sudah pernah bilang Kiki ini namanya aja nama Kristen, masih inget nggak? Masih inget nggak? Ya, saya sama Sugi juga masih bilang gue Kristen. Saya minta maaf sama kamu, itu loh. Kiki siahaan. Oke, enggak, artinya Zuma pernah terbukti Anda terlalu gegabah. Begini loh. Berarti Anda pernah terbukti saya ini dimanfaatkan oleh Kiki, seakan-akan saya takut sama dia. Seakan-akan Anda itu telah terbukti melakukan kecerobohan, terlalu tergesa-gesa mengeluarkan orang dari Islam, terlalu tergesa-gesa mengkafirkan orang. Sedangkan itu budaya Khawarij, bukan Islam. Karena pada saat saya masuk di komal Anda tidak mau menyatakan apa agama Anda. Anda malu dengan Syiah Anda. Paham? Paham enggak? Saya tanya apa keyakinan Anda? Anda enggak penting katanya. Anda penting Anda tahu. Kenapa? Anda tidak pede dengan agama Anda. Paham? Oke, saya kira demikian teman-teman. Gini dong, kalau sekarang lu udah tahu terus gak aja bicara masalah ilmu kalam, ilmu falsafah, Anda kan juga nggak ada ilmunya gitu loh.
Karena nggak aja. Makanya saat gua ajak diskusi lu nggak berani, ya udah gitu. Gua pikir mungkin butuh belajar dulu. Oke lah, gitu nggak apa-apa. Tapi nanti gua berdoa semoga Zuma lebih mau belajar daripada hari ini. Semoga Zuma lebih bertambah ilmunya. Itu doa gua. Gua mendoakan Zuma supaya kedepannya lebih mau belajar. Saya sebagai host semuanya, tolong. Jadi gini. Saya pamit host. Saya pamit, saya cuma pesan kepada saudara-saudara Syiah, tolong jangan sedikit-sedikit ngancem. Kami nggak takut sama kalian, paham ya? Jangan sedikit-sedikit ngancem laporin, jangan sedikit-sedikit minta alamat. Demi Allah, saya sedikit pun tidak pernah takut sama Syiah. Yo, Zuma, gue juga sebagai Syiah, dia tidak takia. Sejengkal nggak mundur gua, tenang aja. Kita nggak pernah mundur jadi orang, nggak ada takia di sini. Sama Syiah. Yo, Zuma, gue juga sebagai Syiah, dia tidak takia. Sejengkal nggak mundur gua, tenang aja. Kita nggak pernah mundur jadi orang, nggak ada takia di sini. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak kami takut sama kalian. Ngerti? Bentar, gini Bang Zuma ya, Bang Zuma Punggung saya nggak ada buat Syiah. Okay? Ayo, kita ngobrol pakai dalil Bang Zuma. Ayo sama saya tantang malah Bang Zuma. Saya nggak ada ilmunya Zuma. Kasihan jangan dipermaluin Zuma. Kasihan Zuma, jangan terlalu dipermaluin gini. Oke. Sedikit cari alamat, sedikit minta. Zuma jangan terlalu dibikin malu di sini, kasihan. Jangan. Nanti kasihan dia nggak bisa cari koin lagi. Jangan terlalu dipermaluin Zuma di sini. Jangan terlalu dibikin malu. Sakit hati di komalnya saya dapat ribuan koin, dia cuma 17. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin. Oke teman-teman Syiah, silakan Anda dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Saya pamit. Di mana? Saya pamit. Assalamualaikum. Semangat pagi. Memberikan alibi kepada Salam. dengan mengatakan, wahai Muhammad, cobalah kamu masuk ke agama kami beberapa hari, coba kami akan masuk ke agamamu beberapa hari, nyoba, baru turunlah ayat itu di surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, dan selanjutnya la abudu ma ta'budun, dan terus selanjutnya lakum dinukum waliyadin. Itu konsep. Bro Muhammad Ali, mudah-mudahan nanti dia ke depannya mau belajar. Udah, kita turun satu otak lagi. Gua lanjut. Assalamualaikum Bro Nafi. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Karena gini, semua ayat dalam Al-Quran itu benar. Kita nggak bisa untuk ungkirin. Hadis yang sahih, ingat ya, hadis yang sahih nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya muhkam dan ada yang sifatnya mutasyabihat. Nah, untuk kita menggunakan dalil tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, kita harus menempatkan substansinya sesuai pada tempatnya. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin itu untuk membungkam syubhat orang-orang Quraisy berupaya untuk Nabi Muhammad dimasukkan ke agama dia beberapa hari, dia mau nyoba ke agamanya dia beberapa hari, dicoba, maka turunlah ayat itu. Nah, sekarang di sini semuanya muslim nggak? Kalau pakai konsep ayat ini berarti secara tidak langsung ada pengingkaran, ya, diduga ada pengingkaran yang dianggap salah satu di antaranya yang dikafirkan. Nah, ini kan nggak tepat. Bro Muhammad, dalam Islam ini terjadi budaya takfir gitu loh. Nah, kalau kita memahami Al-Quran hanya sepenggal, tidak tahu asbabun nuzulnya, nggak tahu asbabul wurudnya, ya begini akhirnya. Masa kita membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam dengan mengatakan la hukmu ilallah terus dipenggal itu kepala Sayyidina Ali? Enggak. Mereka hafal Quran, hafal hadis, hafal sholatnya lebih baik daripada kalian, ibadahnya lebih baik daripada kalian, sunnahnya lebih baik daripada kalian. Tapi apa kata Nabi? Huwa kilabun nar. Mereka itu anjing-anjingnya neraka, tuh kata Nabi. Huwa qulubu syayatin. Gue bersyukur alhamdulillah Bro Muhammad. Hati mereka, hati Syiah yang menganggap Syiah bukan Islam itu ternyata kalau ditanya nggak ada ilmunya. Alhamdulillahnya gitu loh. Ini pakai ayat, pakai dalil, nggak sesuai pada tempatnya. Kok lebih hafal sama kitab orang lain? Ini gimana? Astaga. Coba. Gimana? Kita Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita menyimak dengan jelas apa yang didiskusikan sesama muslim ini, maka kita lihatlah mana yang berbobot teman-teman. Terserah deh, mau Syiah, mau Sunni, terserah mereka lah. Tapi mereka masih mempercayai Quran dan hadis yang mereka imani, yakini. Yang mau kita lihat dan kita soroti teman-teman, ya ini hampir mirip lah dengan orang-orang Kristen yang memiliki paham-paham teologi yang berbeda-beda, lalu bisa saling berdebat. Tetapi ketika berdebat itu tidak mencaplok keyakinan lain, misalnya Islam. Tetapi kali ini kita lihat teman-teman, modal dari pemikiran Zuma yang begitu dangkal ini, mereka saling berdebat dan juga mempertanyakan akidah mereka. Dalil-dalil mereka memberikan sebuah argumen, Zuma malah menyerang kekristenan. Zuma malah menyerang atau mempertunjukkan bagaimana dia membela Islam, seolah-olah membela Islam. Dan saya pikir dia tidak sedang membela Islam, tapi dia sedang mempertahankan kantongnya supaya tetap eksis. Selama ini sudah banyak sekali orang yang membantah dan juga meluruskan pahamnya si Ustadz Zuma ini, tetapi selama ini memang dia hanya menang di suara doang.
Dan di sini teman-teman kita bisa lihat ilmunya di antara muslim sendiri ketika ditanya ilmunya malah dia tidak ngerti apa-apa, malah milih kabur seolah-olah mereka Ustadz Juma ini paling bisa segalanya. Herannya sih, kenapa kok jadi Kristen yang dibahas? Kenapa jadi Kristen yang ditonjolkan oleh Ustadz Juma? Apa karena memang gak ada menarik selain Kristen yang kamu bahas? Atau karena Kristen ini seolah-olah kamu pahami dan dari sana kamu dapat cuan banyak? Ayo. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya sih sungguh bahagia. Sungguh bahagia. Kenapa? Karena sekalipun ada banyak ustadz, para polemikus muslim membahas tentang kekristenan dengan cara yang salah, tafsiran-tafsiran salah, tapi seenggaknya hal itu membuktikan bahwa ada banyak mereka tertarik dengan Alkitab, tertarik untuk membahas, dan dari sana mereka mendapatkan cuan dan mendapatkan uang untuk donasi dan juga untuk dapur mereka. Luar biasa memang, pengajar kekristenan itu menghidupi mereka sendiri. Tetapi alangkah baiknya teman-teman, kita dapat menilai dengan akal sehat kita. Apa yang dibahas mestinya letak duduknya itu dibahas di situ, jangan kemana-mana. Dan Ustadz Juma di sini menunjukkan ketidaktahuannya tentang ajarannya sendiri, malah menyerang keyakinan orang lain, malah tidak tahu ketika ditanyakan dalil-dalilnya, ngerocos, karena banyak ditonton, merasa paling benar. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Muslim yang menjadi lawan diskusi si Juma ini, menunjukkan kebenaran itu tidak ditentukan oleh banyak penonton atau orang yang menyaksikan, tidak. Tapi kebenaran itu disampaikan atau bukan, itu. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, sekalipun demikian saya tidak bermaksud untuk membenci teman-teman dan juga tidak bermaksud tidak menyukai teman-teman. Tapi saya hanya ingin menunjukkan orang yang Anda banggakan seperti Ustadz Juma yang selama ini begitu lantang begitu ya. Di sini dia tidak menunjukkan kualitasnya sebagai seorang ustadz. Dia malah menunjukkan kualitasnya itu seperti petinju yang tidak tahu meninju. Kenapa? Karena dia sedang meninju sembarangan dan menyerang kekristenan. Dan inilah kualitasnya. Oke teman-teman, semoga kita diberikan kewarasan dalam menilai. Jangan sembarangan mengikuti ilmu seseorang tanpa nggak tahu pembicaranya kemana. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya dan semua orang yang percaya kepadanya mengasihimu semua. Bye-bye.